Penyebab kecelakaan maut bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana di Subang diduga karena rem. Penyebab kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 penumpang bus pariwisata Trans Putra Fajar diduga karena kegagalan fungsi rem. Bus Trans Putra Fajar mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok yang sedang menggelar acara perpisahan. Nahas, bus terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kegagalan fungsi rem diduga menjadi penyebab kecelakaan bus pariwisata Trans Putra Fajar berplat nomor Wonogiri AD 7524 OG di Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Hal itu diungkap Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Ajun Komisaris Besar Edwin Afandi. Edwin mengatakan, kegagalan fungsi rem itu kemudian membuat pengemudi tak bisa mengendalikan laju busnya hingga akhirnya terguling. Berdasarkan saksi-saksi di TKP, kemudian keterangan beberapa penumpang, bus sepertinya ada kegagalan fungsi rem pada bus yang menyebabkan bus tidak bisa dikuasai pengemudi bus, kata Edwin dalam program Breaking News Kompas TV, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2024, di lokasi kejadian. Meski demikian, Edwin mengatakan, penyebab utama dan faktor-faktor kecelakaan yang mengakibatkan 11 orang tewas ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tentunya ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kondisi tersebut, katanya. Bus sudah tua Kepala Dinas Perhubungan, Kadishub, Subang, Asep Setia Permana, mengungkap bus rombongan siswa SMK Lingga, Depok, ini sempat mengalami permasalahan pada mesin. Jadi informasi yang kami dapat bahwa bus tersebut sempat mengalami permasalahan pada mesin saat berhenti di salah satu warung, kata Asep, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Berdasarkan penuturan saksi yang diperoleh Asep, mesin bus sempat tak terdengar menyala, lampu utama dan klakson juga disebut bermasalah. Selain itu, keterangan saksi mata juga melihat sebelum kejadian mesin bus terdengar tidak menyala. Hanya lampu hazard saja yang dinyalakan, lampu utama tidak nyala hingga klakson tidak terdengar, jelasnya. Asep juga menuturkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, bus tersebut sudah tua. Bus beroperasi dari tahun 2006. Meski demikian, Asep juga belum memastikan apa penyebab pasti dari kecelakaan ini. Bus tersebut tahun beroperasi dari 2006, sudah tua. Untuk pasti penyebab kecelakaan mungkin akan diumumkan seusai pemeriksaan kendaraan bus tersebut bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, dan pihak kepolisian, tuturnya. Status uji kir bus kadaluarsa bus yang membawa 40 orang ini diketahui juga tak mengantongi izin angkutan dan status uji kir sudah kadaluarsa. Hal itu diungkap Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, Asnal. Status uji kir bus, kata Asnal, sudah kadaluarsa sejak Desember tahun 2023. Pada aplikasi Mitra Darat, bus tersebut tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkala, uji kir, telah kadaluarsa sejak tanggal 6 Desember tahun 2023, kata Asnal, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Asnal mengatakan, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut. Selain itu, Ditjen Hubdat juga mengimbau kepada seluruh perusahaan otobus, PO, dan pengemudi untuk memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Kronologi kecelakaan diketahui, kecelakaan maut bus pariwisata Putra Fajar bernomor polisi AD 7524 dengan itu membuat 11 orang meninggal dunia. Mereka terdiri atas 9 siswa, 1 guru, dan 1 pengendara sepeda motor. Ada 4 kendaraan yang ditabrak bus tersebut, yakni 1 mobil dan 3 motor. Kabid Humas Polda Jabar,
Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan sebelum kecelakaan maut itu terjadi, bus yang berada di jalanan menurun oleng ke kanan. Lalu bus menabrak mobil dari arah berlawanan. Kemudian bus terguling dengan posisi ban di atas dan miring ke kiri. Lalu terseret ke bawah dan menabrak 3 motor yang sedang diparkir. Saat melaju pada jalan yang menurun, oleng ke kanan menabrak kendaraan Feroza dari arah berlawanan. Kemudian terguling miring ke kiri, posisi ban kiri di atas dan terselusur sehingga menabrak 3 kendaraan jenis R2 yang terparkir di bahu jalan, kata Jules Abraham, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Keterangan saksi Adewiyah, seorang guru pendamping, menyebut selama dalam perjalanan dari Cihampelas ke Ciater hingga maghrib, kondisi bus masih normal. Namun, bus oleng beberapa menit setelah meneruskan perjalanan. Bus sebelum istirahat maghrib masih normal, tak masalah. Namun saat melanjutkan perjalanan setelah makan di RM Bang Jun dan salat maghrib, tiba-tiba sekitar 5 menit perjalanan, bus langsung oleng dan menabrak mobil Feroza serta 3 motor sebelum akhirnya terguling, kata Adewiyah di Puskesmas Palasari pada Minggu dini hari, tanggal 12 Mei tahun 2024. Adewiyah mengaku tidak mengetahui masalah pada bus itu. Akan tetapi, dia menyebut kondektur memperbaiki bus saat istirahat makan malam. Kata anak-anak yang melihat memperbaiki mobil tersebut, kondektur memperbaiki di bagian rem, diduga remnya blong, ujarnya. Evakuasi masih terus berlangsung dan bus belum bisa dievakuasi. Saat ini 2 kendaraan derek ditambah 1 tronton mobil pengangkut air mineral dikerahkan untuk membantu mengevakuasi bus yang saat ini masih terpantau suasana masyarakat juga masih terus menyaksikan proses evakuasi. Di sini terlihat ribuan warga terus menyaksikan jalannya evakuasi dan saat ini arus lalu lintas di kedua jalur macet total. Personel kepolisian juga terus di sini tidak hanya personel kepolisian namun tim brimob dari Detasemen B Cikole juga diterjunkan ke TKP untuk membantu evakuasi para korban dan juga di sini ambulan juga sudah standby di
ada sekitar 10 ambulan yang sudah standby, walaupun korban semua yang tercecer di jalan tadi sudah dievakuasi semua, namun takut dikhawatirkan di balik bus yang terguling itu masih ada korban jiwa yang tertindih bus, sehingga sebagai persiapan saat ini ambulan sudah siaga untuk mengantisipasi ada korban susulan di bawah bus yang saat ini masih terus dilakukan proses evakuasi. Bus ini bernama bus Trans. Dengan nomor polisi AD 7524. Oke. Dia lemas semua. Kirim orang. Iya. Kamu di TKP itu punya video? Maaf. Ini detik-detik kendaraan yang situasi kemacetan di jalur Ciater Subang, dan ini adalah sebuah mobil jeep yang juga dihantam kendaraan yang terguling tadi. Ini mobil